Mau nggak cantik tapi bau ternyata. Aku rekam loh. Kecil.
Baik, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di pertemuan ketiga bidang desain dengan tetap pemateri kita yaitu Kak Fajar Naufal. Untuk materi hari ini mungkin langsung saja kita mulai. Untuk waktu dan mic-nya saya persilakan ke Kak Naufal. Silakan Kak Fajar Naufal. Ya, halo. Selamat siang buat teman-teman yang udah gabung, buat teman-teman yang udah hadir di meet ketiga yang desain grafis ya. Oke. Mungkin ini juga bertepatan sama minggu-minggu OAS juga ya, makanya teman-teman banyak yang mungkin banyak yang berhalangan ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita langsung aja masuk ke materi lagi, ke mungkin ke Photoshop lagi, cuma kali ini mungkin lebih mengarah ke tips and trick aja ya. Jadi kan kemarin, oh ya, sama satu lagi, kemarin kan ini mungkin teman-teman yang mengikuti pertemuan sebelumnya sedikit kurang memahami ya, karena apa yang tak sampaikan itu materinya terlalu overload ya. Jadi mungkin terlalu banyak menerima materi, jadi teman-teman mungkin susah untuk memahami ya. Jadi nanti mungkin di pertengahan atau di akhir meet mungkin bisa menanyakan beberapa hal tentang pertemuan sebelumnya. Itu juga boleh, karena kan memang pertemuan sebelumnya terlalu overload gitu ya materi yang saya bawakan. Jadi takutnya teman-teman di sini kurang masuk gitu. Hari ini enaknya belajar apa ya ini? Mungkin ini text effect aja ya. Tak kasih tips mengenai text effect, sama kita nyoba buat satu desain buat platform Instagram ya. Mungkin langsung saya buka di Photoshopnya aja. Bentar. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah Kak. Oke. Kita belajar text effect ya, bukan belajar sih sebenarnya. Aku sharing aja nanti apa yang bisa aku buat mengenai text effects gitu aja. Mungkin yang pertama ini text effect efek luntur. Aku kalau ngomong itu efek luntur. Jadi mungkin kita start aja ya. Ini kita bikin blank space dulu. Ini aku ukuran 1:1, 1x1. Bentar, ini backgroundnya tak ubah dulu warna hitam ya. Nggak apa-apa, nanti di tengah-tengah juga sambil tanya juga bisa gitu. Barangkali ada beberapa hal yang mau ditanyakan gitu kan ya. Oke, kita bikin teks dulu di sini. Ntar warna teksnya tak ganti biar kelihatan. Misal apa ya, tak tulis aku nulis telang panas gitu aja ya, biar relate gitu.
ini kan misal tulisannya kan udah kayak gini. Terus jangan lupa untuk sebelum di efek kita rubah dulu fontnya, teksnya maksudnya ke convert to smart object. Nah, dia kan nanti berubah sudah kalau posisi convert to smart object itu teks yang kalian tulis tadi udah nggak bisa diedit teksnya karena kalian sudah convert. Jadi kalau kalian ngeklik tab tool terus kalian taruh di sini, itu kalian bakal buat teks baru gitu. Jadi usahakan sebelum dirubah ke smart object, teks kalian itu benar-benar pas gitu ya, benar-benar nggak ada yang perlu direvisi lagi, baru di convert to smart object gitu. Terus kita habis itu kita klik filenya, kita klik layernya, kita pergi ke filter. Nah, ini ada satu filter namanya liquify. Bisa kita lihat. Kita kalau klik liquify, nah ini nanti jika ini show backdropnya dicentang, mungkin bisa dihilangin dulu centangnya gitu ya. Terus untuk size lingkarannya mungkin bisa diatur di sini. Cuma tadi basicnya berapa ya? 50. Nah, 50 kan segini. Jadi standar lah. Nah, ini kita bisa dari tulisannya kalau kita mau buat efek luntur gitu, kita tinggal drag aja, di klik kiri mouse, kita drag ke bawah. Nah, dia kan bentuknya agak kayak luntur-luntur gitu ya. Nah, di drag aja di bagian mana yang kalian mau diberi efek gitu. Nah, jika udah kita klik OK. Nah, kan jadi efek luntur gitu. Cuma mungkin aku tadi pasang efeknya kurang proper ya, jadi kurang detail gitu. Ya nanti usahakan kalau kalian bikin jangan terlalu banyak naruh efeknya, nanti takutnya terlalu over, teksnya jadi kurang bisa dilihat gitu ya. Kan gini kan kita jadi nih. Nah, barangkali teman-teman mau bikin efek-efek kayak gini kan bisa. Ini untuk yang efek liquid, efek luntur. Aduh, kok begini? Nah, hilang. Nah. Oh enggak. Nah, betul gini. Oh. Bentar. Biar desain kalian nggak berubah-ubah, kalian bisa langsung convert to smart object lagi, biar nggak ini ya. Kita kecilin gitu. Terus
Efek apa lagi ya? Ini ada satu efek lagi namanya itu glitch effect, efek glitch tag ya. Glitch, kita kasih huruf besar semua aja. Glitch text. Bold italic. Belum di grup. Mungkin gini. Terserah untuk ukurannya mau seberapa. Nah, jika tulisan kalian udah dibuat seperti ini, teks kalian ini bisa diduplikat dengan menggunakan Ctrl J. Jadi kalian klik Ctrl J, nah itu akan otomatis teks kalian itu ada kopiannya, ada di atas gitu. Nah, jika udah seperti ini, untuk teks kopian kita bisa klik 2 kali, langsung masuk ke layer style. Nah, di layer style ini kita mengarah ke ini, di blending option di menu awal kan ada di advanced blending ini ada tulisannya channel RGB. Nah, ini mengarah ke warna. Kita hilangin centang yang G ini. Nah, kan warnanya nanti kurang lebih seperti ini, akan menjadi warna ungu kalau kita centangnya yang G dihilangin. Kita hilangin. Nah, jadi kan warna ungu. Kita oke. Nah, kalau sudah seperti itu, glitch copy yang udah kita ganti warna tadi itu digeser agak ke kiri ya, geser agak ke kiri, mungkin nggak usah terlalu banyak, digeser 2 kali kalau pakai keyboardnya, 1, 2. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu jika udah selesai seperti ini ya, kita copy lagi, tapi untuk yang glitch copy ini tak kasih tulisan glitch pink. Nah, ini buat warna yang merah muda. Kita copy lagi, kita tekan Ctrl J, Ctrl-J. Nah, kita akan punya satu kopian dari teks glitch ini. Kita kasih warna. Kita klik 2 kali lagi di teksnya, muncul layer style. Nah, di sini kita untuk kopian yang kedua kita bisa centang lagi untuk kolom G-nya, tapi kita hilangin untuk centang dari kolom R ya. Nah, kan nanti warnanya akan ada hijau gini ya. Kita oke. Nah, terus untuk warna hijau atau teks yang udah dibuat tadi kita geser ke arah kanan. Nah, pokoknya kurang lebih sampai kelihatan warnanya hijau kebiruan ini. Nah, kan kalau gini kan udah lumayan warnanya untuk glitch, identik dengan glitch gitu ya. Terus jika udah ini kita add layer mask dulu dari semua semua teksnya. Terus kita select ketiga-tiganya, ini bisa pakai tekan shift. Jadi kita misal mau ngegroup 3 file ini, kita tinggal tahan shift, kita klik dari atas ke bawah. Nah, ini kan langsung ke grup semua. Terus kita klik kanan, convert to smart object, karena editannya udah selesai, maksudnya nggak perlu ganti-ganti teks lagi gitu. Nah, kan udah gini, kita ke Marquee Tool.
untuk membuat efek ngeglitch-nya. Nah, sini kita bisa di blok kurang lebih segini ya, nggak usah banyak-banyak segini. Nah, terus jika udah, misal kita udah ngeblok segini ya. Nah, terus kita tahan CTRL, kita bisa geser yang bagian udah di blok sama Marquee Tool tadi, digeser agak ke kanan. Bentar. Oh, oh ya, lupa. Jadi ini kan tadi nggak bisa digeser karena kan setelah di convert to smart object itu sebenarnya jangan lupa untuk glitch untuk teksnya ini itu di rasterize layer ya. Nih. Jadi nanti bisa di edit. Nah, kita geser ke kanan. Terus kita bikin lagi serupa di bawahnya. Untuk ketebalannya sendiri bisa disesuaikan ya. Nah, kita hold CTRL, kita geser. Nah, aduh, keluar. Nah, terus kita buat lagi. Nah, di hold lagi, geser. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, buat menghilangkan selection mask ini, kita bisa klik CTRL-D. Nah, jadi selection mask-nya itu hilang. Nah, kurang lebih text glitch itu kayak gini. Nah, ini glitch, efek glitch. Terus apa tadi ya? Efek liquid, efek glitch. Ini mungkin efek selanjutnya itu trik membuat efek cut ya, efek slice. Kita buat teks lagi. So, ini ya teksnya. Terus nah, jika udah bikin teksnya, ini tak besarin dulu. Nah, apa kurang mepet ya? Pakai chat. Oke. Terus jadi di sini kalian bisa mungkin apa namanya? Misal dari huruf ke huruf itu kalian pengen lebih mepet. Nah, itu di kolom ini properties. Kalian blok dulu teks kalian, terus kalian ke properties. Nah, di sini kalian bisa lebih kalau mau dimepetin atau kalau mau dikasih jarak yang lebih, nah ini bisa pakai VA ini. Tapi kalau teks kalian itu berparagraf, misal ada berapa paragraf gitu, terus kalian itu ngerasa jaraknya terlalu jauh atau jaraknya terlalu dekat, nah itu bisa pakai yang ini.
Nah, di sini kalian bisa menentukan jarak antar paragraf. Kalau yang ini itu jarak antar huruf, antar karakter. So, tak mepetin segini aja. Terus ke ini apa namanya, pen tool. Kita ke pen tool, terus kita bikin efek potongan. So, kita klik sini sampai sini gini ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau udah apa selection begini, kita klik kanan di tengah seleksinya, terus make selection. Nah, ini kita oke. Nah, kan udah. Oh iya, sampai lupa, ya ampun. Ini ya apa, sebelum di selection tadi, mungkin di teksnya ini bisa di apa namanya, add layer mask, biar bisa gampang diedit gitu. Nah, ini kan ini hilang nih. Kita buat duplikatnya dari teks ini, Ctrl J. Nah, untuk yang duplikat kita bisa apa namanya, bisa balikan potongannya dengan cara klik tahan Ctrl CTRL-I. Nah, jadi kan untuk yang kopiannya ini ada yang di atas, dan yang asli itu adalah gambar yang di bawahnya. Nah, jika udah kayak gini, bebas kalian mau geser ke kiri atau ke kanan dari salah satu teks ini. Misal aku mau geser yang bawah ya. Ini, iya betul gini ya. Oh, ini yang atas sih. Nah, misal gini aja. Nah, kurang lebih kan gini. Nah, kan ini kan efek potongannya kurang berasa gitu ya. Kita bikin new layer, ini ada di bawah pojok kanan, create new layer gini. Nah, di new layer ini kalian tahan CTRL, lalu klik ke dalam masking layernya, dipotong copy ini, klik ini. Nah, kan kurang lebih bakal masuk ke areanya ini ya, areanya potong copy ini. Nah, itu kalian setelah itu langsung pergi ke arah brush tool. Nah, ini ke brush tool, terus kalian atur untuk hardness-nya ini kalian jadikan 0. Lalu untuk radiusnya, apa namanya, radius brush tool-nya itu bebas kalian mau atur berapa, kan ini nanti bentuknya lingkaran gitu. Misal aku taruh di 20. Tapi untuk yang hardness ini harus 0, karena kan kita mau buat efek shadow gitu di potongan ini. Nah, kalau udah kita bikin gini. Nah kan ini warna hitamnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngeblok banget tuh, karena hardness-nya tadi kan di 0%. Nah, kalian bikin shadow. Nah, untuk perataannya mungkin sesuai yang kalian mau ya. Kalian butuhnya itu misal kalau gini kurang gelap, atau kalian mau yang nggak terlalu gelap untuk shadownya, kalian bisa tambahin dan kalian bisa kurangin. Kalau udah kita Ctrl D aja biar hilang seleksinya. Nah, kayak gini efek text slice. Jadi teksnya terpotong gitu. Nah, kalau udah, biar nggak rusak atau nggak ini pas kalian kan, kalau di kayak gini kan ininya toh yang apa namanya, yang berubah ukuran, tapi teks lainnya enggak gitu. Makanya perlu dibuat smart object ya, biar
Kalau kalian mau gedein mau kecilin itu nggak satu-satu convert. Nah, kan kalau gini kan bisa satu kesatuan gitu. Ini liquify udah, glitch udah, slice udah. Mungkin neon bikin neon text neon. Yang berikutnya itu apa, text effect neon text effect. Kita ini dulu, kita blending option dulu, layer style, klik 2 kali. Nah, terus kita pergi ke sebelum kita ke stroke, ini di file opacity-nya kita kurangin sampai 0%, sampai benar-benar teksnya nggak kelihatan. Terus kita pindah ke stroke, kita kasih stroke-nya mungkin ketebalan 1. Nah, ini stroke-nya warna putih ya. Terus kita tambahin inner glow. Nah, ini opacity-nya mungkin 10 kurang 20 25, biar nggak terlalu terang. Size-nya 10. Kalau udah itu kita oke. Nah, kita kan kurang lebih kayak gini dengan apa, fill text-nya yang di 0%, terus dia ditambahin stroke, terus ditambahin inner glow juga. Kalau udah seperti biasa Ctrl J untuk duplicate layer. Terus di layer kedua ini kita hilangin untuk yang stroke sama inner glow, tapi kita tambahin outer glow. Nah, di outer glow ini kita bikin opacity-nya itu 30, terus untuk size-nya itu 70 ya. Dan warnanya harus sama kayak yang inner glow tadi. Tadi kan inner glow-nya warna biru. Tuh. Atau kalau kalian misal warnanya berubah gitu ya. Misal di sini, di sini warnanya mana tadi? Oh iya. Misal warnanya enggak warna yang inner glow tadi, tiba-tiba di sini. Kalau kalian bingung loh. Misal kalau kalian bingung, kalian tinggal copy kode warna yang ada di file sebelumnya. Ini ada inner glow. Nah, kan di bawah ini ada kode warnanya, ini bisa kalian copy ke teks yang berikutnya. Ini tadi apa ya? Outer glow. Nah, bisa copy di sini. Misal kalau warnanya nggak di situ ya. Contoh gini ya, dari ungu kan kita nggak tahu warna persisnya itu di mana tadi. Misal kita copy paste di sini dan dia langsung mengarah ke warna yang ditunjukkan. Kita oke. Kan udah kayak gini ya. Terus kita oke. Nah, ini kan warnanya jadi nyala gitu ya. Terus bisa kita tambahin kayak sinar tambahan atau pancaran tambahan dari efek neon ini. Kita bisa ke pojok bawah, create a new layer lagi, namanya apa ya, like. Kita udah bikin new layer, kita ke brush tool, hardness-nya 0. Oh ya, ini lupa.
untuk warnanya. Nah, kurang besar ya. Nah, kan gini kelihatan kan perbedaannya. Misalnya kalau aku belum ngasih sinar tambahan sama setelah ngasih sinar tambahan. Nah, tuh. Bebas sih untuk radiusnya mau berapa, misal mau 1000, kita setting 1000. Oke, 1000. Kita klik di tengah gini. Nah, kan udah lumayan ini. Like, kalau udah kita convert lagi biar nggak rusak. Gede banget. Like dulu. Ya, ini tak kunci dulu biar nggak pindah. Nah, apalagi ya, teks. Mungkin teks efek. Aku kalau ngomong ini namanya efek roti ya, efek. Kalau kalian tahu warna donatnya The Simpsons itu, misal ini. Pertama kalian bikin teks dulu, ukurannya kalian perbesar terserah mau berapa. Kalau udah pergi ke layer style lagi, klik 2 kali, terus dikasih stroke. Stroke-nya misalnya warna hitam, nggak kelihatan ya. Bentar. Tak buka dulu kembang. Tak ganti warna dulu jadi abu-abu biar kelihatan. Nah, mana tadi? Di help. Ya, balik lagi ke stroke. Kita kasih efek stroke. Mungkin ketebalannya 5 ya, 5. Terus warnanya hitam. Oke. Nah, kalau udah gini, kita duplikat layer text help. Nah, Ctrl J. Terus untuk teksnya itu bisa kita gimana ya, gini. Nah, kita bisa drag ke atas atau ke bawah terserah pokoknya. Bentar, ini terlalu mepet sih menurutku. Bentar. Ya, bentar. Mumpung masih jadi teks, kita edit dulu. Kurang renggang. Nah, oke, cukup. Kita balik lagi, kita duplikat layer teks, Ctrl J. Terus kita geser agak serong gini kalau. Nah, ya. Ini kalau udah agak serong, kita ganti warna teksnya untuk teks yang atas. Misal yang atas mau tak ganti warna apa ya? Gini. Oke. Kan jadinya, nah kurang lebih kan jadinya kayak gini. Terus kalau udah kayak gini, kita ke pen tool lagi. Kita buat nih pojok-pojokan ininya. Ini. Nah, kita buat segitiga buat nutupin ini. Ini ya. Ini. Nah,
kurang. Aduh. Ini balik lagi. Ini udah yang yang P nggak usah karena sudut nggak ada sudutnya kayak gini, nggak ada sudut segitiganya, jadi nggak usah. Kayaknya ini perlu deh, ini kita tambahin juga. Nah kan udah semua. Kalau selectionnya udah cukup, klik Ctrl Enter ya, Ctrl Enter. Nah, biar yang kalian buat tadi multiple selectionnya itu biar kena semua, itu habis menyeleksi kalian tahan Ctrl Enter biar kena semua. Nah, habis itu kalian ke bawah sini, bawah layer ada gambar bulat ini, kalian pilih solid color. Nah, terus warnanya sesuai dengan warna outline dari font kalian ya, teks kalian. Nah, misal gini ya, kita oke. Nah, kan jadinya jadi bayangan gitu ya, jadi 3D gitu kan, efek 3D. Udah nah kan udah kayak gini. Kalian color fill sama teks yang udah kalian buat tadi convert to smart object biar jadi satu. Nah, aduh hilang. Nah, terus kalau udah jadi gini, kalian klik 2 kali ke layer style, terus kalian kasih stroke bebas warna apa, pokoknya nggak sama dengan stroke-nya di teks awal ya. Kan tadi awal hitam. Nah, ini kita pakai putih. Ini 15 ke ketinggian 15 10. Nah, misal gini. Nah, jadi kan untuk efek udah berapa ini? Udah 1 2 3 4 5. Udah 5 teks efek. Mungkin satu lagi kali ya. Satu lagi efek apa ya? Mungkin efek urban. Aduh, kok gak kelihatan. Oh, ini warna urban. Tak ganti dulu backgroundnya biar backgroundnya tak balikin ke hitam lagi. Nah, segini aja dikunci. Oke, lanjut ke urban tadi ya, teks urban, teks efek. Seperti biasa ya, kalian buat teks lagi. Terus jangan lupa untuk teksnya kalian ubah ke ini, apa namanya? Add layer mask. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kalian tinggal copy teksnya. Nah, misal kayak gini ya. Terus ini teks berapa? Nah, ini kalian bisa potong teksnya itu pakai marquee tool lagi. Misal ini kalian seleksi layer yang kalian mau. Misal urban copy ini itu yang atas ya, yang tulisan atas ini kita potong segini. Nah, kita seleksi segini, terus kita klik delete. Nah, hilang. Terus kalau udah ini bisa kalian epetin ke bawah. Misal gini ya, gini.
sekalian bikin lagi, kalian duplikat lagi ke atas ini, sekalian potong lagi pakai marquee tool bisa. Misal segini, kalian mau potong segini, terus kita delete, nah hilang kan. Kita mepetin lagi ke bawahnya. Ini berlaku buat yang bawahnya juga sih, caranya sama. Kalian blok, kalian delete, hilangi selectionnya, kembali ke move tool, kalian pindahin mepet ke atas, mungkin segini. Atau kurang tebel ya, enggak sih, segini cukup. Kalian duplikat lagi ke bawah, atau kalau kalian mau panjang ya tinggal kalian potong dikit-dikit aja ya, gitu. Tapi kan ini contoh gitu ya, buat simple, jadi kita cut cukup 2 kali aja. Berapa ya, segini. Nah, delete, move tool lagi, aduh, nah kita mepetin ke atas. Udah, ada berapa copy nih? Nah, 5, 6, 7. Nah, ini kita blok semua. Kita group. Ini kan ada gambar folder. Kita group. Habis itu klik 2 kali. Nah, ke layer style lagi. Seperti biasa, fill-nya dihilangin ke 0%. Kita tambahin stroke. Atau bisa juga kalau kalian nggak mau style kayak gini, nggak usah pakai stroke, tapi langsung ke tulisan aja. Kalau tulisan aja kan nanti jadinya kayak gini. Nah, efeknya. Tapi kalau kalian mau yang lain juga bisa, fill-nya dihilangin, tambahin stroke, bebas kalian stroke-nya untuk ketebalan berapa, 45, 45, kita bikin 2, 1 ya, 2, 3, 3 gini, warnanya putih. Oke. Nah, ini urban text effect. Bikin ke smart object aja ya. Nah, udah. Nah, mungkin apalagi ya, udah kan ya. Jadi seperti ini ya, kalau kalian, ini aku bagiin pengalamanku aja. Jadi sebenarnya masih banyak text effect yang ada gitu, text effect yang mungkin bisa dicoba gitu kan. Cuma yang aku share mungkin cukup ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liquify effect, glitch, slash effect, neon effect. Aku ini nggak tahu namanya efek apa, pokoknya ya kalau gini kan keren. Maksudnya kalau kalian mau bikin pamflet atau mau bikin desain yang colorful kan kalian bisa pakai model text effect kayak gini kan keren gitu ya. Sama urban text effect gitu sih. Mungkin kita coba satu ya, mungkin kita coba satu bikin bikin konten Instagram gitu ya, tentang apa misalnya. Kita buat satu baru mengenai apa. Biasanya kan Instagram kan postingannya 1:1 ya, kita buat 1:1 aja, terus kita bikin, jadi kita nanti yang bagian atas ini kita bisa taruh gambar dengan konteks yang sesuai, terus bawahnya juga bisa kita kasih teks pendukung ya. Aku mau bikin gini dulu, ini ke kurvatur pen tool, misal. Nah,
Aduh, jadi gini. Ini. Nah, ini udah, terus ke solid color. Itu juga bisa tambahin lagi, misal di duplicate, tarik ke bawah, terus warnanya diganti. Atau lebih tua. Nggak cancel. Yang diganti yang atas saja sih. Nah, ini. Terus misal kalian mau bikin bikin judul, atau promo misal promo kopi lah, promo kopi. Bentar, gambar kopi. Nah, ini kita bisa bikin misal bikinin lagi ya. Solid color, warna coklat. Ini kalian bisa kasih tambahan efek drop shadow buat grafik kalian biar kelihatan kayak ada bayangannya gitu. Ini bisa kalian atur sih untuk tingkat ketebalan dari bayangannya itu berapa sih. Itu. Misal aku taruh di 30 aja, nggak usah banyak. Radiusnya sekitar 20 radiusnya. Ini 10 aja, 10. Salah. Nah, oke. Drop shadow. Bisa kita kasih gini ya. Ini kita bisa isi di dalamnya, isi tulisan. Benar. Free. Oke. Ini berapa? 14. Kurang 30. Nah. Ini kita bikin warna coklat pastel ya. Segini terus bikin lagi satu warna
Oke, berarti ini diganti nanti color fill. Nah, oke, gini. Terus kalau misal kalian pengen bidang ini itu nyatu sama apa bidang yang panjang ini, kalian bisa klik layernya, terus klik kanan, ini ada saya create clipping mask. Nah, jadi kan dia masuk ke dalamnya apa rectangle yang ini gitu. Kan juga bisa nambahin shadow kayak tadi itu. Nah, bisa ini kalau kita tulis apa ya, get it fast. Nah, jadi kan bisa. Terus masukin gambar copy tadi bisa. Nah, ini kita perbesar ya, kita perbesar ke segini ya. Terus kan ini kita taruh belakang aja, jadi di urutan layer taruh paling bawah biar ada di belakang. Nah, bisa kayak gini. Satu kalian mana ya, ini tak jadiin satu grup aja biar nggak susah. Waduh. Nah, ini bisa. Terus kalian tambahin nih teks tentang deskripsi produk, mungkin bisa kopi adalah apa gitu ya, atau enggak ini bisa kalian isi di bagian sini untuk deskripsi kalian. Ini bisa kan, yang penting itu simple aja, nggak usah terlalu banyak ornamen kayak yang tak bilang waktu pertama gitu kan. Kalau bikin simple gini kan ke yang lihat atau apa penikmat dari gambar kalian itu bisa masuk gitu. Oh ini gitu, ini maksudnya gini gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak ornamen, yang penting apa tetap ngasih white space aja ya. Kalau kalian merasa perlu ditambahin sedikit gaya atau style yang lain juga boleh gitu. Yang penting komposisi kalian atur sendiri sebagaimana kalian butuhnya kayak gimana gitu sih. Mungkin materi dari aku hanya cukup seperti ini gitu. Dari bikin bikin text effect, lalu bikin template sosial media, Instagram ini kan bisa kalian isi kalau misalnya kalian pengen iseng upload mengenai teknologi, atau kalian punya tugas nih upload gambar temanya teknologi, kalian isi apa deskripsinya kan bisa kalian pakai gini, simple gitu. Mungkin seperti itu sih dari aku. Bisa tak kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih buat Kak Fajar sudah menyampaikan materi hari ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab.
mengenai materi yang telah disampaikan Kak Fajar hari ini mungkin atau pertanyaan lain seputar desain grafis, langsung saja tanya di chat di kolom komentar. Tulis aja pertanyaannya di kolom komentar atau kalau mau ya langsung raise hand atau on mic. Itu ada pertanyaan dari Husna. Izin bertanya Kak, antara Adobe Illustrator, Photoshop, sama Corel Draw, kira-kira yang paling mudah dipahami sama pemula apa Kak? Dan fitur-fiturnya lebih lengkap yang mana? Oke. Ini ya pertanyaannya cukup unik ya. Jadi apa perbedaan antara Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, sama Corel Draw? Jadi sebenarnya itu bukan untuk mudah dipahami atau enggak, karena masing-masing itu punya fungsinya sendiri-sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bikin desain grafis tapi lebih mengarah ke apa desain cetak itu, kayak misal kalian mau desain kaos atau kalian mau desain banner, itu mungkin lebih cocok ke Corel sama Adobe Illustrator, karena Corel sama Adobe Illustrator itu kan apa namanya, satuan ininya kan bukan bitmaps gitu, pakai vektor gitu. Jadi misal nih kalian apa ya, contoh penerapannya ya, soalnya kan fungsinya itu beda gitu. Photoshop itu kalian buat efek gitu, kalian buat misal kalian punya foto terus kalian bikin foto kalian efek atau filter itu. Tapi kalau di Illustrator sama Corel itu untuk membuat sesuatu dari nol gitu. Misal logo ya, logo. Kalau pembuatan logo itu paling enak buatnya di Adobe Illustrator sama Corel Draw, karena nanti apa namanya, formatnya itu format vektor gitu. Fungsinya format vektor itu apa? Jadi ketika kalian buat logo terus jadi logo kalian mau ditaruh di mana aja, mau kalian perbesar segede apa itu nggak bakal pecah, karena apa namanya, karena satuan formatnya itu vektor gitu. Jadi menurutku itu Photoshop itu untuk memanipulasi gambar, sedangkan Illustrator sama Corel Draw itu lebih ke bikin sesuatu dari nol sih menurutku. Kalau kalian mau bikin logo tuh, atau bikin sesuatu yang mau dicetak, itu lebih bagus di Illustrator atau Corel gitu. Karena aku apa namanya, dulu itu pernah, kalau kalian bikin desain banner di Photoshop sama di Corel, misal sama-sama dua kali 1 meter ya, di Corel, di file Corel kalian itu bisa sampai 3 gigaan, tapi di file Corel, di file Photoshop kalian itu bisa sampai 3 gigaan, tapi di file Corel atau Illustrator itu mungkin cuma berapa MB gitu. Nah karena itu tadi apa, Illustrator sama Corel Draw itu dia support untuk desain-desain yang dibuat untuk dicetak gitu, seperti banner kan. Banner dimensinya besar, kalau di Corel sama Illustrator kan dia pakai format vektor, jadi kalau dibesarin gambarnya nggak pecah. Nah kalau Photoshop kita harus bener-bener ngukur dulu di awal gitu gambarnya, misal gambar kecil tapi format gambarnya itu bitmap gitu, PNG atau JPEG gitu. Kalau kalian besarin seukuran 1 kali 2 meter ya pecah gitu. Tapi kalau kalian pakai format vektor, mau kalian gedein seberapa pun gambar kalian nggak akan pecah gitu. Itu sih. Gimana Kak Husna, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan lagi
Kalau ada silakan langsung ditulis di kolom chat. Itu ada pertanyaan Kak dari Kak Rizal Effendi. Bagaimana cara membuat tipografi yang informatif dan juga menarik pengguna? Oke. Bagaimana cara membuat tipografi yang informatif? Mungkin udah tak apa ya namanya, tak berikan tips-tipsnya di pertemuan satu ya. Untuk informatif itu menggunakan font apa, harus menerapkan white space juga, terus jangan terlalu untuk bagian yang deskriptifnya jangan terlalu dibuat apa ya, fontnya jangan terlalu dibuat style banget gitu biar bisa dibaca gitu. Terus untuk segi menariknya, nah kalian bisa apa namanya, bisa atur lah seperti yang udah tadi aku coba ya, apa kayak pamflet kopi gitu kan. Untuk segi warna juga kalian harus perhitungkan. Terus logo, gambar tuh, biar pembaca itu tertarik untuk membaca, untuk melihat desain kalian gitu. Kan sekaligus baca juga sih sebenarnya. Gitu. Jangan terlalu ambil warna yang cukup melenceng gitu ya. Kan biasanya kan ada color palette, kalau warna-warna yang cocok atau serasi dengan warna ini gitu. Nah, gitu. Sering-sering lihat color palette aja buat menarik pengguna. Gimana? Mungkin bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan lagi untuk mengenai ini mungkin pertemuan terakhir. Soalnya kalau minggu depan kita udah masuk ke project. Atau mungkin ada pertanyaan mengenai project yang udah diberikan untuk desain. Mungkin kalau udah nggak ada. Boleh kan? Ada pertanyaan Kak dari Isnain. Izin bertanya Kak, bolehkah kita men-tracing art di Photoshop? Terima kasih. Oke. Men-tracing gimana? Kayak bikin vector art gitu ta? Atau gimana? Atau hanya tracing gambar tengahnya aja terus kalian comot buat kalian ambil kemana, atau gimana maksudnya? Tracing kan banyak kan, tracing kayak ngeblok suatu gambar gitu, mau ambil bagian yang mana itu. Gimana Isnain? Tracing di sini kalau misalnya gambar kita ambil terus kita ikutin line yang gambar yang kita ambil itu. Oh iya. Ini tanya lebih tepatnya tanya, boleh tracing di Photoshop atau bisakah tracing di Photoshop gitu? Boleh. Oh ya, kalau boleh ya boleh aja gitu, tracing di Photoshop gitu. Cuma kalau mau kalau ini agak sedikit keluar dari Photoshop ya. Kalau mau tracing yang bagus sih
di Adobe Illustrator. Menurutku boleh-boleh aja sih tracing gambar kan, tapi gini ya, kan kalau kita ngomongin perkembangan ya, itu kalau dilihat saat ini itu kan nggak ada karya murni gitu, bener-bener nggak ada suatu karya murni, itu nggak ada, semua itu hasil dari inspirasi dan modifikasi gitu. Jadi mungkin kamu ngarahnya ke aku tracing gambar ini terus tak terapin di punyaku. Selama kamu nggak mengkomersialkan sih mungkin oke aja, tapi di deskripsinya itu ditulisin inspired dari mana, kamu terinspirasi gambar ini itu dari mana gitu. Kan biasanya kalau aku tracing art gitu sedikit tak modifikasi atau sedikit tak ganti gitu, biar kan nggak sama plek gitu, nggak sama banget sama apa yang tak tracing gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau selama kamu nggak mengkomersilkan desainmu sih nggak masalah. Cuma tetap dikasih aja di deskripsinya itu terinspirasi dari desain apa, terinspirasi dari kreatornya siapa gitu. Sama diubah dikit-dikit gitu. Untuk menghindari, yaitu tadi menghindari plagiasi sih, aku menghindari plagiasi. Mungkin kayak gitu. Terima kasih Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Masih ditunjuk kalau ada pertanyaan, masih kita tunggu. Soalnya waktunya juga masih. Kalau sudah tidak ada, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Jangan lupa untuk 2 minggu. Oke, jangan lupa juga untuk absensi untuk peserta, dan 2 minggu ke depan akan ada presentasi mengenai project desain. Ini langsung saja untuk dokumentasi. Jangan lupa untuk on cam ya, yang join meet. Kalau nggak ada kesibukan. Ini langsung saja. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Kak Fajar udah menyempatkan waktunya pada hari ini. Meet ketiga sudah memberikan ilmunya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.